Bina Iman Little Star Paroki Santo Andreas. Usia 2 tahun sampai 5 tahun. Hai, selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi dalam kegiatan Bina Iman kelas Little Star. Nah, hari ini adik-adik di rumah akan ditemani oleh Kak Elsa dan Kak Moses. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman kita hari ini, kita ambil sikap doa yang baik yuk. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami karena sebentar lagi kami akan mengikuti Bina Iman. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mengikuti Bina Iman adik-adik. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa,
Mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, dalam kegiatan Bina Iman pada hari ini, adik-adik tahu nggak kalau hari Minggu ini kita itu sebenarnya merayakan peristiwa apa dalam kalender gereja Katolik ya, kalender liturgi. Ada yang tahu nggak kira-kira? Nah, hari ini itu adalah Hari Raya Pentakosta. Nah, 50 hari setelah Hari Raya Paskah ya, setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, tadi adik-adik sudah menyaksikan video mengenai peristiwa Pentakosta ya. Video animasi yang barusan adik-adik lihat ini tadi loh. Nah, itu coba adik-adik lihat, seru sekali peristiwanya. Seru tapi bukan dalam arti lucu-lucuan gitu ya, nggak ada makna gitu, bukan. Tapi lihat ya, ketika para murid itu berkumpul, tiba-tiba mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang turun ke atas mereka dan memenuhi mereka dalam rupa nyala-nyala api atau lidah api gitu ya adik-adik. Menakutkan ya, kayak lidah-lidah api gitu. Tapi jangan salah, itu bukan lidah-lidah api, nyala api yang menghanguskan, yang membakar, enggak. Tapi itu adalah nyala api atau lidah api yang menghinggapi para murid, para rasul, yang membuat mereka sekarang penuh dengan Roh Kudus ya. Nah, kalau adik-adik masih ingat, sesaat setelah Yesus ditangkap, disiksa, mati di kayu salib, itu para rasul, para murid itu, Petrus dan kawan-kawan itu ya, itu menjadi sangat ketakutan karena mereka tuh dicari-cari, dikejar-kejar oleh mereka-mereka atau kelompok-kelompok yang ingin menangkap dan membunuh mereka juga, karena mereka itu adalah murid-murid dan pengikut Yesus. Maka mereka banyak dikisahkan itu mengurung diri dalam rumah ya, bersembunyi karena mereka takut dengan orang-orang yang mau membunuh mereka. Nah, tetapi pada hari Pentakosta, pada hari ini, setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus yang tadi bentuknya dalam nyala-nyala api, dalam lidah-lidah api itu adik-adik, nah mereka sekarang menjadi tidak takut lagi, berani kembali. Mereka tidak takut lagi menghadapi orang-orang yang mau menangkap mereka. Mereka tidak takut lagi untuk bersaksi mewartakan Yesus Kristus. Nah, itulah fungsi Roh Kudus, atau itulah kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri para murid dan dalam diri adik-adik, dalam diri kakak dan siapapun yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus. Adik-adik, meskipun masih kecil nih ya, masih kelas Little Star ini, tapi kalian juga sudah dipenuhi oleh Roh Kudus ya, karena kalian juga mengikuti Yesus Kristus, sumber keselamatan sejati kita. Apa artinya kalau kalian dipenuhi oleh Roh Kudus? Dan apa yang harus kalian buat kalau kalian itu dalam diri kalian masing-masing ada Roh Kudus? Kalian, adik-adik semua harus juga seperti para murid, berani bersaksi, berani tampil menjadi saksi-saksi Yesus ya. Contohnya gimana? Kalau di sekolah misalnya, atau di rumah ya, diminta oleh bapak ibunya untuk berdoa, jangan takut ya, karena kalian dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Diminta untuk bernyanyi,
Masa takut? Padahal ada Roh Kudus dalam dirinya. Itu tanda-tandanya kita berani. Selain itu adik-adik juga bersikap baik, ramah, rendah hati, tidak mudah marah, tidak mudah berkata kasar, tidak mudah ngambek dan seterusnya. Itulah tanda-tandanya Roh Kudus ada dalam diri adik-adik. Nah, semoga peristiwa Pentakosta pada hari ini menguatkan adik-adik semua, menguatkan kakak-kakak semua yang mendampingi adik-adik dalam bina iman, menguatkan orang tua dan siapapun yang ada bersama adik-adik semua. Semoga berkat Tuhan dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan menuntun adik-adik semua. Amin. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kegiatan bina iman kita sudah berakhir. Kak Moses dan Kak Elsa mengucapkan banyak terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah mengikuti kegiatan bina iman pada hari ini dengan baik hingga berakhirnya kegiatan ini ya. Kita akan ketemu lagi di kegiatan bina iman di minggu-minggu selanjutnya, minggu depan dan seterusnya akan ada terus ya adik-adik. Nah, sebelum kita sungguh-sungguh mengakhiri kegiatan bina iman pada hari ini, mari terlebih dahulu kita mohon berkat Tuhan lagi untuk kegiatan kita semua pada hari ini, agar hari kita, kegiatan kita pada hari ini diberkati oleh Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang kami mengikuti kegiatan bina iman pada hari ini. Terlebih-lebih kami bersyukur karena pada hari Pentakosta ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan senantiasa bersama kami. Roh Kudus senantiasa menguatkan dan menyertai kami dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami saksi-saksi-Mu. Semoga kami mampu menjadi anak-anak terang yang menampilkan wajah cinta kasih Yesus Kristus dimanapun kami berada. Kami mohon semua ini dengan pengantaraan Kristus Putra-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila doalah ada di dalamku, bukan menangis tidak menari. Bila doalah ada di dalamku,